Halo, Tuan Besar. Alhamdulillah, akhirnya tersambung juga. Suara Anita, pengasuh yang dipercaya, terdengar terburu-buru. Halo, Tuan Besar. Alhamdulillah, akhirnya tersambung juga. Suara Anita, pengasuh yang dipercaya, terdengar terburu-buru. Din mengernyit. Iya, ada apa? Cepat ceritakan, kenapa kamu meneleponku? Anita, tanyanya sambil duduk dan menurunkan suhu AC, mencoba menenangkan diri. Di seberang, Anita terdengar gugup. Aduh, bagaimana ya? Nyonya, Tuan sudah tahu, ada masalah besar. Suaranya mengecil, tapi Din tetap bisa menangkap nada paniknya. Hati Din mulai berdegup keras. Mama kenapa? Tanyanya tajam. Eh, Tuan, Nyonya besar tadi pingsan. Saya sudah telepon Dokter Rifan, beliau sebentar lagi datang. Din sontak berdiri, wajahnya langsung tegang. Kekhawatiran melanda bukan hanya pada ibunya, tapi juga pada keadaan anaknya di rumah. Jaga mama baik-baik. Biarkan Rafan menanganinya sampai aku pulang. Aku segera ke rumah sekarang, ucapnya cepat sebelum memutus sambungan. Ia meraih jas dan tas kerja yang sudah dipersiapkan. Niatnya semula ingin membongkar laporan untuk bekerja lembur, tapi kabar ibunya pingsan jelas lebih penting. Begitu keluar dari ruang kerjanya, ia berpapasan dengan Rafan yang baru turun dari lift sambil membawa setumpuk laporan. Tidak usah, Rafan. Bawa saja laporan itu pulang. Aku baru akan membacanya besok kalau keadaan sudah tenang, kata Din sambil terus melangkah. Rafan tertegun. Ada apa, Tuan? Din menoleh singkat. Mama pingsan. Tolong kamu yang urus semua pekerjaan dalam 3 jam ke depan. Baik, Tuan, jawab Rafan cepat. Namun baru beberapa langkah menuju lift, Din berhenti dan menoleh lagi. Wajahnya keras tapi matanya penuh kegelisahan. Kamu ikut. Kita pulang sekarang. Baik, saya siap 2 menit, Pak, ucap Rafan cepat sambil keluar ruangan untuk mengambil barangnya. Ia tahu, dalam keadaan genting seperti ini, Din membutuhkannya. Rafan sudah lama menjadi tangan kanan sekaligus penengah antara Din dan orang-orang yang sering bersinggungan dengan sifat kerasnya. Anehnya, ia tidak pernah merasa terbebani. Justru ia dihargai. Din tahu Rafan bukan pria yang lahir dari privilese, tapi dari kerja keras. Dan itu membuatnya layak didengar. Tak lama, keduanya sudah berada di parkiran basement. Din membuka pintu mobil, lalu tiba-tiba melempar sesuatu. Tangkap. Rafan refleks meraih benda itu. Kunci mobil. Kamu yang nyetir, ucap Din cepat. Aku nggak bisa ngebut dalam keadaan kayak gini. Di rumah Din, suasana rumah terasa tegang. Rifan, sang dokter keluarga, baru saja selesai memeriksa Nyonya Fieranda Liana ibu Din. Perempuan parubaya itu sudah sadarkan diri, tetapi wajahnya masih pucat dan tubuhnya lemah. Ponsel di meja kerja Din tiba-tiba berdering nyaring. Ia baru saja selesai dari kamar mandi dan belum sempat merapikan pakaiannya. Tanpa pikir panjang, ia langsung meraih telepon itu. Tante harus makan dulu agar tenaganya kembali, ucap Rifan lembut, mencoba menenangkan. Firananda menggeleng lemah. Suaranya parau, nyaris hanya bisikan, aku nggak bisa. Akira di mana? Cucu tante, dia nggak ada di rumah. Rifan terdiam sejenak. Sekarang jelas penyebab pingsannya Firananda, rasa khawatir yang begitu dalam pada sang cucu. Itu lebih menghantam fisiknya daripada sekadar sakit biasa. Tenang dulu, Tante, ucap Rifan, meski hatinya sendiri ikut gusar. Ia memberi isyarat pada pembantu rumah tangga untuk menyiapkan makanan hangat, lalu segera keluar menuju balkon. Di sana, ia menghela napas, mengeluarkan ponselnya, dan mencari nama Din di daftar kontak. Sambungan terdengar lama, nyaris 2 menit penuh sebelum akhirnya terangkat. Halo, Din? Suara Rifan langsung terdengar lega begitu panggilan diangkat. Iya, bagaimana Mama? Tanya Din dengan suara berat, menahan panik. Sudah aku infus. Kondisinya stabil, tapi dia belum mau makan. Tante terus-menerus gelisah karena Akira belum pulang, jawab Rifan dengan nada hati-hati. Akira, hilang? Suara Din meninggi, penuh tekanan. Pantas Mama pingsan. Anakku hilang. Aku segera sampai. Rifan, jangan pulang sampai aku datang.
Aku butuh kamu di sana. Baiklah, baiklah, ketua kelas, sahut Rifan mencoba meredakan ketegangan. Ia memutuskan panggilan, lalu kembali ke kamar Nyonya Firananda. Firananda masih terlihat pucat, gelisah di ranjangnya. Namun kali ini, pembantu berhasil membujuknya menyesap teh manis hangat. Rifan tersenyum kecil, mencoba memberi ketenangan sambil memeriksa aliran infus. Tak lama, terdengar suara riuh dari halaman depan. Anita, pengasuh Akira, makin resah. Ya Allah, Tuan sudah pulang. Pasti aku dipecat, pasti aku dipecat. Anita meremas tangannya sendiri, ketakutan. Tenanglah, Anita, ucap Rifan sambil menoleh sekilas. Akira anak yang pintar. Dia tahu membedakan mana yang berbahaya. Jangan panik dulu. Namun ucapan itu tak cukup menenangkan. Detik berikutnya, langkah-langkah tegas terdengar mendekat. Pintu kamar terbuka keras dan masuk bersama Rafan, wajahnya dingin dan penuh emosi. Mama. Mama nggak apa-apa, kan? Din langsung mendekat ke ranjang ibunya, lalu menoleh ke arah Anita dengan sorot mata tajam. Apa yang sebenarnya terjadi? Anita gemetar. Tuan, Den Akira hilang. Kami sudah mencari ke banyak tempat, tapi... Din memotong dengan nada tajam. Harusnya kamu cari kepalamu lebih dulu, sebelum bikin ibuku pingsan karena kehilangan cucunya. Anita menunduk, air matanya jatuh. Sementara itu, Rafan maju setapak, suaranya tenang. Nyonya, butuh sesuatu? Katakan saja, saya akan usahakan yang terbaik. Firananda menatap Din dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma mau ketemu Akira. Tante nggak akan tenang sebelum cucu tante pulang. Din menarik napas panjang, lalu berdiri tegak. Hubungi tim pengawas CCTV. Aku mau rekaman dari jam terakhir Akira terlihat. Catat semua pergerakan, jangan ada yang terlewat. Dan kamu, ia menunjuk Anita tegas, ikut bantu. Aku nggak mau alasan. Rafan mengangguk cepat, lalu memberi isyarat ke Anita yang pasrah mengikuti. Jangan kasar, Rafan. Akira itu sayang sama semua orang, termasuk Anita, ucap Firananda dengan suara lemah, tapi cukup untuk menahan ketegangan. Rafan mengangguk hormat, lalu memberi isyarat pada sopir keluarga, Jalu, dan Anita untuk pindah ke ruang santai. Ia menaruh tas di sofa, merogoh saku, dan mengeluarkan ponselnya. Dengan cepat ia membuka kontak grup khusus yang memang disiapkan untuk keadaan darurat seperti ini. Halo, segera buat laporan. Tuan muda Akira hilang. Bisa kamu periksa secepatnya? Ucap Rafan tegas. Bisa, Pak. Dari tadi kami masih mengawasi rumah, jawab suara di seberang. Panggilan diputus. Rafan menatap Anita dan Jalu. Sekarang, ceritakan semuanya. Apa yang terjadi sebelum Akira menghilang? Anita menelan ludah. Seharusnya hari ini jadwal tuan muda les renang. Tapi sejak pagi, beliau tidak terlihat. Saya kira beliau main di taman, tapi setelah dicek, hilang, kami langsung mencarinya. Rafan mencatat dengan teliti, lalu menoleh ke Jalu. Kamu? Jalu menarik napas panjang. Saya sempat keliling kampung sebelah, siapa tahu ada anak-anak yang lihat Den Akira. Tapi hasilnya nihil, Om. Tidak ada yang tahu, termasuk teman-teman mainnya. Teman kampung? Rafan mengulang dengan alis terangkat. Lah, iya. Den Akira sering ngajak anak-anak kampung main, bahkan nongkrong di depan masjid. Itu sudah sering dilakukan, jelas Jalu. Rafan menatap tajam keduanya. Baik. Sekarang kita lihat CCTV. Dari situ jelas apakah ada kelalaian kalian atau memang ada hal di luar kendali. 40 menit kemudian. Tim keamanan khusus yang dipanggil Rafan berhasil mengekstrak rekaman. Seorang anggota tim maju melapor. Tuan muda terekam masuk ke dalam sebuah truk box berisi sayuran. Dari rekaman terakhir, truk itu sudah keluar area perumahan. Segera lapor polisi, Pak. Kita bisa minta pelacakan jalur resmi, ucap salah satu petugas. Namun Din, yang sejak tadi diam dengan wajah dingin, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya tegas, penuh otoritas. Tidak perlu polisi dulu. Kita tidak boleh gegabah. Ia berdiri, tatapannya tajam menembus setiap orang di ruangan.
Hubungi perusahaan pemilik truk itu. Saya ingin data pergerakan dalam 4 jam terakhir. Catat setiap rute, setiap pemberhentian, setiap nama sopir. Kita turun langsung ke lokasi. Jangan ada yang lengah, waktu adalah nyawa. Semua terdiam, lalu mengangguk serentak. Ravan segera bergerak, memberi instruksi ke tim lapangan. Din mengepalkan tangan, matanya berkilat. Akira, tunggu, Papa akan datang menjemputmu. Hingga akhirnya, mereka mendapat titik terang tentang satu lokasi yang diyakini menjadi tempat Akira berada sekarang. 2 jam sebelumnya. Livana menatap Alvin dengan wajah resah. Informasi yang baru saja diterimanya terasa terlalu cepat, terlalu aneh untuk dipercaya. Blok 7. Belakang komedi putar. Temui Bosiono, suara samar dari orang yang ia hubungi masih terngiang di kepalanya, membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Alvin mengangguk pelan, mencoba menenangkan. Petunjuk itu jelas mengarah ke taman hiburan anggrek. Tapi, tempat itu memang aneh. Nah, murah, ramai, tapi selalu ada cerita gelap di baliknya. Kalau benar anak-anak sering dibawa ke sana, aku bisa paham kenapa kamu cemas. Livana menggigit bibir. Ia tahu Akira suka bermain di taman hiburan. Tapi bayangan tempat yang murahan, penuh keramaian kacau, membuatnya ingin berpikir 2 kali untuk masuk. Di tengah keraguannya, Livana mencari Sandra, kakaknya yang biasanya ditemani Reihan. Saat itu, Sandra sedang bersama adiknya sambil menggendong anak. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras yang membuat Livana menoleh. Livana! Livana! Seorang perempuan dengan rombongan berwajah sangar berjalan cepat mendekat. Livana dan Alvin spontan berbalik, dan ternyata benar, itu Sandra. Alvin sempat tertegun. Aku, sepertinya kenal dia? Pikirnya, sambil ikut menghampiri. Livana buru-buru bertanya, di mana Kiraya, Kak? Bagaimana kasusnya bisa sampai sejauh ini? Sandra menarik napas panjang, menatap Alvin dengan curiga. Siapa dia? Alvin langsung memperkenalkan diri. Saya Alvin, teman kerja Livana. Kita, sepertinya pernah bertemu, tapi saya masih sulit mengingat jelas. Sandra tidak menanggapi panjang, ia langsung menatap Livana dengan mata penuh beban. Yah, begini, si brengsek Reihan itu. Dia pakai Kiraya untuk taruhan. Dan sekarang, dia sudah menang 50 juta rupiah. Tapi masalahnya, Kiraya dituduh curang. Ucapan itu membuat Livana dan Alvin sama-sama terkejut. Alvin menoleh ke Livana, suaranya tegas tapi lembut, "Nah, ini bukan soal cara kamu mengasuh anak. Aku nggak menyalahkan kamu. Tapi aku perlu lihat langsung apa yang sebenarnya terjadi." Livana terdiam sejenak, lalu menunduk. Kalau begitu, Bapak bisa ikut di sini, atau kalau mau, pulang lebih dulu. Tapi aku harus tetap cari Kiraya. Dahi Alvin berkerut, garis-garis tegang tampak jelas di wajahnya. Ia menatap Livana dan Sandra dengan sorot penuh tekad. Kamu kira aku nggak peduli sama urusan kayak gini? Jujur aja, aku sudah janji bakal nemenin kamu, kan? Ucap Alvin, suaranya dalam dan tegas. Keduanya terdiam. Suasana makin menegang, sebelum tiba-tiba suara kasar memecah udara. Udah, cukup dramanya. Cepat selesaikan masalah anak lo, teriak seorang pria dengan nada menghina. Alvin sontak menoleh. Tatapannya berubah tajam, bagai pisau siap menghunus. Ia melangkah maju setengah, menunjuk lurus ke arah lelaki itu. Diam, bentaknya, suaranya menggelegar. Kalau kamu berani ulangi kata-kata itu, aku pastikan usaha kotor kalian ini rata dengan tanah. Rahang Alvin mengeras, pandangannya menyalang penuh amarah. Ada kilatan mematikan dalam matanya seolah jika anak Kiraya benar-benar Akira, ia tak segan melakukan hal yang lebih gila lagi. Keheningan berat turun sejenak. Semua orang bisa merasakan aura dingin dan berbahaya yang keluar dari Alvin. Bahkan Livana bisa merasakan kalau pria di sebelahnya benar-benar marah hingga ke tulang sumsum. Bersambung,